siapa yang bisa meniupnya. Barang-barang ini akan menjadi miliknya. Semuanya keluar. Leluhur, lentera abadi ini membuatmu abadi. Tetapi juga membuatmu menderita rasa terbakar di hati dan tubuh. Hanya dengan menemukan orang yang ditakdirkan, lentera abadi bisa padam. Sudah mencari ratusan ribu orang, tapi tidak ada satupun yang memenuhi syarat untuk meniup lentera. Xiao Shuang, hari ini ada berapa orang lagi? Masih ada 20. Sudahlah, tidak perlu terburu-buru. Aku akan jalan-jalan sebentar. Jangan ada yang tersisa. Kenapa hari ini bulan purnama? Bahaya. Siapa kau? Mau membunuhku untuk menutupi rahasia. Kenapa saat menyentuhnya, rasa sakitku berkurang? Aku akan biarkan kau hidup. Pergi. Lukaku. Dialah orang yang kucari, orang yang ditakdirkan. Bagaimana kalau aku tidak pergi? Kalau begitu matilah. Bos dicium paksa. Ini. Selain Nona Song, inilah wanita kedua yang bisa mendekati. Tubuh bos. Wanita gila dari mana? Kau, antar aku pulang. Sinting. Diam saja apa? Cepat ikat dia. Bos, aku tidak bisa bergerak. Cuma minta tolong, marah-marah amat. Mana orangnya? Tempat apa ini? Siapa kau sebenarnya? Lepaskan aku. Banyak bicara. Tiuplah. Aku sedang bertanya padamu. Barang seperti ini tidak bisa melukaiku. Cepat tiup. Di kehidupan selanjutnya. Ingat, jangan bicara besar. Pelurunya lambat, kau lebih lambat lagi. Kau manusia atau hantu? Tiuplah, kalau sudah padam, aku akan melepaskanmu. Tiuplah lagi. Kenapa bisa begini? Kau sedang mempermainkanku. Tunggu dulu. Wanita ini. Gila. Bagaimana caranya dia membawaku ke sini? Besok ulang tahun Yiro, aku harus cepat pulang. Jangan terlalu lama berurusan dengan orang gila ini. Kamu belum boleh pergi. Aku tahu masalahnya ada di mana. Bermain-main, kalau berani menghalangiku lagi, aku akan mematahkan lehermu. Tadi takut menyakitimu, ikatannya agak longgar. Kali ini, semakin kamu berontak. Semakin kencang ikatannya. Apa sebenarnya yang kamu mau?
Aku hampir lupa. Dalam kitab kuno dikatakan, hanya jika kamu mencintaiku, baru bisa mematikan lampu abadi. Mencintaimu? Hang. Aku dengar, kalau mau mencintaimu, harus melakukan hal-hal yang dia sukai. Kamu suka bagian tubuhku yang mana? Bibir atau kaki? Kamu gila, ingin laki-laki. Lepaskan aku segera. Kalau tidak, begitu aku keluar, pasti kubunuh kamu. Kalau kamu benar-benar bisa membunuhku, aku malah berharap. Karena kamu begitu tidak romantis. Jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Wanita ini tidak punya rasa malu. Malu? Laki-laki dan perempuan saling mencintai. Bukankah itu normal? Tunggu. Hal seperti ini hanya bisa kulakukan dengan istriku. Baiklah. Ayo, kita menikah. Wanita ini, apa otaknya bermasalah? Sekarang tidak bisa. Menikah harus ada pesta pertunangan dulu, memberikan mas kawin. Memilih hari yang baik, baru mengadakan pesta pernikahan. Masuk kamar pengantin baru dianggap menikah. Ribet sekali ya? Ya, kamu lepaskan aku pulang dulu. Aku akan menyiapkan pesta pertunangan. Memilih hari yang baik, baru datang menjemputmu. Baik, aku tunggu. Aceng, cepat jemput aku. Jangan ribet-ribet. Aduh bos, Anda pergi kemana? Sudahlah, ayo pergi. Bos. Ini, kamu dicium paksa? Sudah seharian, kurasa bukan cuma dicium. Jangan-jangan bos kehilangan keperawanan? Menurutku, bukan malam kemarin itu, wanita gila itu? Katakan. Jangan-jangan nanti dia jadi istri bos kita? Lalu bagaimana dengan Nasong? Bukankah bos sudah dengan dia? Sudah ada tunangan? Kalian sudah nggak punya keinginan hidup di dunia ini, ya? Enggak, bos, bawahan nggak berani. Cari tahu untukku, wanita tadi malam itu, asal-usulnya apa? Aku akan mencincangnya untuk pakan ikan. Wanita itu, sudah ketemu hasil penyelidikannya? Bos, sudah diselidiki semua, wanita ini sepertinya muncul dari batu, masa lalunya sama sekali nggak ada jejaknya. Tapi, wanita sehebat ini tetap ditaklukkan oleh ketampanan bos. Dia itu gila, masa kamu gak lihat? Pergi sana. Oke. Gak ada jejak sama sekali. Wanita gila ini memang susah ditangani. Situ King Ning, dulu kamu punya perjanjian pernikahan dengan putra sulung keluarga Su, waktunya sudah tiba. Segera pulang ke sini. Xiao Shuang. Aku baru lahir 3 hari, langsung dibuang ayah kandungku ke Gunung Dalam. Mana ada perjanjian pernikahan? Dulu sempat jadi perbincangan hangat di seluruh kota. 25 tahun lalu, hari kamu lahir. Di langit muncul awan berwarna-warni, lalu tiba-tiba petir dan kilat. Jauh sebelum kamu lahir, keluarga Situ dan Su sudah menikahkan anak-anak mereka sejak dalam kandungan untuk kamu dan putra sulung keluarga Su. Sui Xuan dijodohkan sejak bayi. Orang-orang bodoh keluarga Situ itu nggak bisa bedain keberuntungan dan bencana. Nyaris bunuh reinkarnasiku di kehidupan ini. Berani-beraninya menjodohkanku tanpa izin. Kedua keluarga setuju menikah 25 tahun kemudian, hitung-hitung waktunya. Sudah hampir tiba. Ini giok yang dulu jadi barang bukti pertunangan.
ditaruh di dalam bedonganmu. Aku sudah bereinkarnasi 10 kali, hidup 1000 tahun. Pernikahan, mana bisa diatur oleh anak cucu. Selamat, selamat. Terima kasih, baik sekali, sama-sama, pengantinnya cantik sekali. Yang bertunangan dengan keluarga Su, bukan si kakak, si Tukining, ya? Kok jadi si adik? Kamu nggak tahu ya? Kakaknya itu pembawa sial. Dari kecil dibuang di gunung, jadi pernikahannya dialihkan ke si adik. Paman, Bibi, ini hadiah pertemuan untuk kalian. Untuk mas kawinnya, nanti saja. Tamu VIP datang. Silakan, Nona Situ. Sui Xuan itu siapa? Begitu dengar Su Shao mau bertunangan, mantan pacar-pacarnya ini pada panik semua, antri minta balikan. Ini yang kelima bulan ini, ya? Banyak banget. Su Shao memang layak disebut orang terkaya pertama di Linannya. Gadis cantik kelas atas seperti ini malah mau mendekatimu. Jangan-jangan dia benar-benar penggemarku? Aku adalah Giok ini. Ini giok yang ditinggalkan kakek saat meminangku dulu. Kamu, si Tu Qingning? Pas sekali kamu datang. Pertunanganmu dengan Su Shao dibatalkan, gioknya tinggalkan. Bisa pergi sekarang. Bagaimana kalau aku tidak mau memberikannya? Apa kamu pikir hanya dengan giok itu Yishuan akan menikahimu? Mimpi di siang bolong. Zaman sekarang masih pakai cheongsam? Di kota sudah nggak trendy lagi. Kampungan kayak kamu. Pakai baju seksi juga percuma. Telanjang pun nggak ada yang mau. Kamu dasar perempuan. Kakak Xuan, perempuan ini menghinaku di depan umum. Bukankah ini mempermalukan keluarga Su? Beraninya kamu besar sekali. Berani-beraninya di hadapanku. Menyentuh tunanganku. Keluarga Su kecil? Layakkah aku minta maaf? Keluarga Su kecil? Di Linan, siapa yang berani melawan keluarga Su? Aku tahu. Kamu sengaja mengganggu si Tu Sue hanya untuk mendapatkan perhatianku. Begini, sekarang berlutut dan minta maaf, aku bisa pertimbangkan menikahimu. Sekarang berlutut dan akui kesalahan, aku bisa maafkan ketidakhormatanmu. Tak disangka, otakmu kurang waras, tapi wajahmu lumayan cantik. Begini, layani aku semalam. Kalau bisa membuatku nyaman, aku akan melepaskanmu. Si manis yang kecanduan mabuk dan wanita. Menginjakku saja aku jijik. Pergi. Dia gila. Dia berani memukul Su Shao. Mulai hari ini, pertunangan dibatalkan. Kamu, kuceraikan. Siapa kamu berani menceraikanku? Mengganggu keluarga Su? Bersiaplah mati. Silakan kapan saja. Berani memukul Su Shao? Penjaga, tangkap perempuan gila ini. Tunggu perintah Su Shao. Siap. Kalian berdua, apa yang kalian lakukan? Kami juga tidak tahu. Seluruh tubuh lemas tak bertenaga. Pura-pura jadi hantu? Bagaimana keluarga situ bisa melahirkan bintang sial sepertimu? Mulai hari ini, kamu dan keluarga situ tidak ada hubungan lagi. Aku juga tidak punya anak sepertimu. Tepat seperti keinginanku. Berbuat jahat terus, keburukan menyelimuti, kau hidup tak sampai 3 tahun. Kau anak durhaka, berani mengutuk ayahmu. Saat kau baru lahir dulu, seharusnya aku mencekikmu. Lahirkan tapi tak besarkan. Pantaskah kau jadi ayah? Kau,
Baik, hari ini aku akan menghajarmu. Kau perempuan berani memukulku? Bantuan. Patahkan tangan kakinya, aku akan membunuhnya. Ini perempuan ini siapa sebenarnya? Kalian patut bersyukur. Aku tak membunuh semut. Tolong, lari cepat. Aku turun-temurun bereinkarnasi. Menjaga keluarga situ sudah 1000 tahun. Orang yang ditakdirkan muncul. Keluarga situ. Sudah seharusnya begitu. Keluarga situ sampai ke generasimu, sungguh malang. Siapkan air penuh dengan kotoran. Ya, Halo, Kapan kau datang menikahiku? perempuan gila ini lagi. Berani coba matikan? Matikan sekarang. Aku akan datang langsung tanya kamu. Pernikahan bukan mainan, perlu pertimbangan matang. Aku tak sabar, aku juga tak butuh. Hari baik. Pernikahan, Xiao Shuang yang urus. Kau sekarang, segera ke kediaman situ. Tuan, bunga pesanan pesta sudah sampai. Pesta? Kau siapkan pesta pertunangan? Ya. Sudah dulu, tutup dulu. Bos, kau mau nikah? Siapa pengantinnya? Kapan pernikahannya? Pergi. Dalam 10 menit pesta ulang tahun tak siap. Besok itu pemakamanmu. Berani ya? Berani matikan teleponku. Leluhur, orang-orang keluarga situ itu, semua masuk rumah sakit. Lumpuh total, butuh Oktober 15 hari untuk pulih. Pesta pertunangan Meng Xingyi di mana? Aku pergi lihat. Pesta pertunangan. Leluhur, yang Tuan Meng persiapkan, itu pesta ulang tahun. Putri keluarga Song, Songiro. Meng Xingyi, kau berani bohong padaku? Ini hadiah dari siapa? Sungguh menyedihkan, keluar. Keluarga Song kami bukan keluarga sembarangan. Yang datang ke pesta ulang tahun harus siap-siap bawa hadiah. Minimal 1 juta. Yang nggak mampu, silakan pergi. Semuanya minggir. Keluarga Song ini lagi hoki banget ya. Iya, kalau nggak ada Meng Xingyi yang jagain. Ibu anak ini udah mati entah di mana. Meng Xingyi, kamu kesini. Barusan aku dengar ada yang bilang, kami ibu anak keluarga Song. Bisa hidup cuma karena kamu, Meng Xingyi. Betul kan? Padahal kamu cuma anjing peliharaan keluarga Song. Apa aku salah? Dulu kalau bukan ayahku yang menampungmu, anak yatim piatu ini, kamu udah mati kelaparan. Budinya membesarkanku. Akan kulakan seumur hidup. Nah, gitu dong. Kamu harus hidup dan mati untuk keluarga Song. Ingat, seumur hidupmu. Kamu cuma boleh dengar perintahku. Ayo, sujud, bersihkan sepatuku. Wah, beraninya. Kamu bilang, apa? Aku suruh kamu sujud. Song Yiro. Sudah cukup. Sejak ayah angkatmu meninggal, kamu berani begini sama kami. Ibu dan anak ini, nggak dianggap ya? Perintah Roro aja berani nggak dengerin? Sujud! Minta maaf sama Roro, bersihkan sepatunya. Bangsat, jangan makin menjadi. Kalau bukan bos yang lindungin kalian, keluarga Song udah tamat. Aceng.
Kamu teriak-teriak apa sih? Dia yang janji sama ayahku bakal jagain kami. Berani mukulin Meng Xinghi? Bapaknya sendiri. Pasti bangkit dari kubur marah-marah. Ibu anak keluarga Song ini emang gak takut mati. Meng Xinghi si anak serigala itu. Berani-beraninya mereka ganggu. Tanpa Meng Xinghi, keluarga Song itu apa? Bawa cambukku ke sini. Kalian tua-tua mata duitan ini. Hari ini aku kasih lihat siapa yang pegang kendali di keluarga Song. Bajingan, Kamu. masih melotot padaku, aku pukul dia sampai mati. Orangku, kau berani sentuh? Kau tadi memukulnya. Aku menghukum anjingku, apa urusanmu? Tapi dia orangku. Oh begitu. Rupanya anjingku punya majikan baru di luar. Pantas saja hari ini tidak nurut. Kau wanita tua, suka sama pria tampan ini ya? Memang putih. Dada lebih putih. Nona situ, perhatikan suasana. Meng Xinghi, kapan kau dekat dengan wanita ini? Bising. Kenapa kau cemburu? Dia anjingku, mau pukul ya pukul. Ini bisa kau tahan? Keluarga Song berjasa padaku. Jasa dan dendam. Tidak saling hapus. Kau berani pukul aku? Au. Roro. Kamu wanita ini. Di Lin Chen, tak ada yang berani. Begini pada keluarga Song kami. Kalian tadi memukulnya. Aku bayar satu persatu. Aku tak kenal dia, tapi dia begitu membelaku. Anjing liar kecil, ikut aku pulang. Bisa ganti panggilan? Lihat caramu. Pasangan mesum. Hari ini jangan coba pergi. Hentikan mereka. Aku wanita yang bahkan keluarga situ hormati. Kau berani pukul aku? Hari ini kubunuh kalian. Keluarga situ. Hebat ya? Wanita ini berani melawan Song Hiro. Hari ini dia mati pasti. Siapa tak tahu putri keluarga Song terkenal kejam dan ganas. Nanti jadi saringan peluru, tak bisa sombong lagi. Kau pergi dulu. Urusan hari ini, bukan urusanmu. Kau melindungiku? Bukannya kau benci aku? Atau jangan-jangan kau sudah suka padaku? Ini saatnya apa? Masih menggoda aku? Untukku. Bunuh mereka. Ular dari mana? Sekumpulan imut, tak bisa bedakan kenyataan dan halusinasi. Serang. Siapa yang bisa bunuh wanita tua ini hari ini? Aku kasih dia 10 juta. Nyalahin dirimu sendiri karena berani lawan orang yang tak bisa dilawan. Sudah lama tak ada orang berani meremehkanku seperti ini. Yang paling pantas dihukum, ya kamu. Cari mati. Kamu ini manusia atau hantu? Dengarkan baik-baik. Namaku Situ Qingning. Apa? Hancur, keluarga Song bakal punah nih. Itu keluarga berumur 1000 tahun. Keluarga situ cuma batuk dikit, Lin An langsung gemetar. Cewek ini masih muda banget, jangan-jangan. Dia anaknya ketua keluarga situ. Pura-pura jadi hantu. Anak keluarga situ namanya Situ Sue. Kamu pasti dari keluarga situ.
Anak haram yang memalukan. Cewek, mati aja. Cari mati. Bukannya udah aku bilang, barang-barang ini gak bisa lukai aku. Kenapa kamu masih nepatin buat aku? Aku. Diam. Aku gak apa-apa. Balik badan. Posisi ini memalukan banget. Mau ngapain? Kamu jangan keterlaluan. Gak mampu tapi maksa. Diam aja, gerak lagi. Biar kamu mati kehabisan darah. Bahuku. Dia lagi obati lukaku. Jangan gerak. Sudah, bangunlah. Makasih ya. Gak usah. Aku kasih hadiah lagi. Situ King Ning. Apa kamu pikir aku terlalu baik sama kamu? Lepasin. Kamu bohong bilang lagi siapin pesta tunangan, padahal lagi rayain ulang tahun cewek lain. Utang ini belum aku tagih. Ini anggap aja hukuman buat kamu. Kenapa? Bisa jadi anjing buat orang lain. Gak bisa buat aku? Aku mau mati bareng kamu. Gak suka ya? Gini aja deh. Kalau masih gak bisa, seumur hidup jangan harap bisa lepasin ini. Peluk aku. Ke kasur. Kamu. Aku tidak ingin mengulanginya lagi. Xiao Shuang bilang, kalau sering dilakukan, akan timbul rasa cinta. Siapa Xiao Shuang itu? Pelayan pribadiku. Tuan, jangan lupa barang ini. Aku taruh di depan pintu. Apa ini? Pelayanmu ini. Isi kepalanya cuma hal-hal mesum. Nona Situ. Ini pertama kalinya ya? Kenapa harus aku yang jatuh cinta padamu? Hanya jika kau mencintaiku, lilin abadi ini bisa padam. Aku baru bisa terbebas. Tidak ada cara lain. Xiao Shuang mengajarkanku banyak hal. Tapi aku masih bingung caranya. Bagaimana kalau kau yang lakukan? Yang diajarkan Xiao Shuang. Hanya salah satu caranya. Aku lebih suka bertahap. Bagaimana caranya? Tidur yang nyenyak. Kamu yakin cuma gini? Ham. Ternyata lucu juga kalau tidur. Sudah puas lihat?
Ngantuk? Peluk lagi sebentar. Aku dijadikan bantal guling besar nih. Nona, Situ Kingning kemungkinan besar adalah monster yang hidup ribuan tahun. Belum lama ini, dia mengacau acara pertunangan keluarga Situ dan Su. Kepala keluarga Situ dan putra sulung Su, sampai sekarang, masih terbaring di rumah sakit. Terus kenapa? Aku harus balas dendam. Aku sudah menyuap 2 pelayannya. Saat bulan purnama, Situ Kingning terkena sinar bulan. Akan kehilangan kekuatannya sementara, jadi sasaran empuk. Bagus. Jago sihir lagi, terus? Berani menghinaku? Harus mati. Situ Kingning. Sudah berapa kali aku bilang, laki-laki perempuan beda. Jangan langsung masuk. Tulang di seluruh tubuhmu ada berapa ruas? Aku sudah tahu semua. Masih sembunyi-sembunyi apa lagi? Aku tanya kamu. Kamu sudah jatuh cinta padaku? Belum juga. Baiklah. Sepertinya aku harus menderita lagi saat bulan purnama nanti. Kesehatan tubuh memang seperti ini. Kak, aku salah. Aku tidak seharusnya bertengkar denganmu. Ada yang masuk ke keluarga Song, mau membunuhku dan ibuku. Bukankah kamu belum mati? Suara tembakan. Aku ingin pulang sebentar. Aku dengar, pergilah. Begitu dia pergi, kekuatanku langsung turun setengah lebih. Ayo, hancurkan semuanya. Wanita itu di atas. Kalian siapa? Kami, suamimu. Cari mati. Cepat ambil cermin, sorot dia. Kejar dia. Jangan melawan, ikut saja dengan kami, enak kan? Sebelum mati masih bisa menikmati kesenangan, kan? Bukannya kamu bilang terluka? Orang yang masuk dari mana? Buru-buru apa? Ayo duduk, temani aku minum. Kamu mau apa sebenarnya? Sikapmu seperti apa? Kamu dekat dengan wanita iblis itu, lalu tidak peduli dengan keluarga Song, ya? Meng Xinghe. Jangan lupa siapa yang membesarkanmu. Karena kamu tidak apa-apa. Aku pergi dulu. Berdiri. Siapa yang izinkan kamu pergi? Meng Xinghe, jangan lupa. Kamu dan aku masih punya perjanjian nikah. Perjanjian itu wasiat ayah angkat. Karena kita berdua tidak saling suka, itu bagus. Langsung batal saja. Tidak boleh. Hanya aku yang bisa menolakmu, kamu tidak berhak membatalkan. Kamu sangat peduli dengan wanita iblis itu, ya? Baik, besok kamu akan lihat di semua berita. Dia jadi berita utama. Maksudmu apa? Malam bulan purnama, semua sihirnya hilang. Sekarang, dia pasti sedang di rumah, dilayani 5 orang preman. Sedang enak-enaknya. Bos, wanita ini terlalu menyeramkan. Ini masih manusia?
Nona Song memerintahkan. Harus menyiksanya sampai mati, cepat. Mau uang atau tidak? Bagaimana perkembangannya? Tenang, Nona, lancar. Kami akan menelanjanginya sekarang. Kamu mau mati? Hancurkan dia. Kau berani membunuhku? Baiklah, bunuh saja. Lihat bagaimana kau menjelaskan pada ayahku. Kau lebih baik berdoa dia tidak apa-apa. Meng Xinghe, kalau hari ini kau berani melangkah keluar dari pintu ini, berarti kau melawan keluarga Song. Tahan dia. Hari ini kau tidak boleh pergi kemana-mana. Patahkan kakinya. Cari mati. Lukanya mengerikan. Sekumpulan sampah, berbaris rapi. Hari ini, aku akan menyiksanya sampai mati. Tenang, kami pasti akan membuatmu mati dengan senang. Situ Qingning. Kamu harus bertahan sampai aku datang. Situ Qingning. Meng Xinghe, cari mati. Qingning. Bunuh dia. Tidak tahu maut. Kamu datang terlalu lambat. Setiap bulan purnama di pertengahan bulan, aku akan berusaha menemanimu. Maka aku akan menghukummu. Nona Situ, ini. Hukuman dimulai hari ini. Tanpa izinku. Kau tidak boleh pergi kemana-mana. Aku janji tidak akan pergi. Lepaskan. Tunggu sampai aku pulih dulu. Kamu mau pergi? Keluar sebentar, urus urusan keluarga. Hang. Sekumpulan sampah, bahkan seorang wanita tua pun tidak bisa ditangani. Sampah? Kupikir siapa, ternyata anjing liar pulang. Demi wanita tua itu, kau berani memukulku? Semakin kau lindungi dia, semakin aku ingin membunuhnya. Ayo. Bunuh aku. Kau gila? Tadi ingin membunuh, sekarang takut? Tembak. Berhenti! Kau binatang! Keluarga Song membesarkanmu, beginikah caranya? Membalas kami? Yang berhutang budi pada keluarga Song adalah aku. Bukan Situ Qingning. Jika kalian berani melibatkannya lagi. Aku akan mengirim kalian berdua, ibu dan anak. Pergi berkumpul dengan ayah angkatmu. Leluhur, pengkhianat di kediaman yang membocorkan rahasiamu sudah dihukum mati. Tapi, nantinya, rahasiamu ini tidak bisa disembunyikan lagi. Tidak apa. Nanti ada Meng Xinghe. Malam bulan purnama. Tidak perlu takut lagi. Cantik tidak? Aku mau keluar sebentar. Leluhur, mau cari Tuan Meng ya? Kok kamu tahu?
Wanita berdandan untuk yang disukainya, aku belum pernah lihat kamu begitu perhatian. Pada siapapun, Mulut usil harus dihukum. iya, hamba terlalu banyak bicara, hukumlah. Beritahu semua pemegang saham keluarga Song. Cabut semua kendali Lin Fengjiao. Dan Song Yiro. Siap. Meng Xinghe. Kamu ini wanita gila, minggir, bos juga berani kamu. Keluar. Dengar tidak? Bos kami suruh kamu pergi. Aku suruh kamu pergi. Aku. Kok kamu datang? Lama tidak pulang. Lupa janjimu padaku ya? Atau jangan-jangan kamu mau ingkar janji? Aku lagi urus beberapa hal, tunggu aku selesai. Aku paling benci nunggu. Sepertinya sudah pulih semua, sangat bersemangat. Berkat kamu, pulihnya lumayan. Yakin? Wanita gila ini benar-benar jadi nyonya bos ya, tidak nyangka. Bos juga punya hobi begini. Tempatmu kedap suaranya kurang bagus. Bos, aku cuma penasaran. Halo nyonya bos. Iya. Nyonya bos, panggilannya bagus. Dia ngomong sembarangan. Pulang, aku tunggu di rumah. Leluhur, kabar buruk. Situ Sue pergi ke desa Qingyuan. Dulu kamu dibuang keluarga situ, baru 3 tahun, untung. Diselamatkan nenek di desa Qingyuan, kalau tidak, bahaya. Kembali ke desa Qingyuan. Siap. Nona, orang tua wanita yang miskin itu tinggal di sini. Tempat apa ini kotor sekali. Ningning. Apakah itu Ningning yang sudah kembali? Siapa kamu? Wanita tua busuk. Ternyata waktu itu, kamu yang terlalu ikut campur urusan orang lain. Yang menampung situ Qingning. Pembawa sial ini, sampai menimbulkan begitu banyak masalah. Siapa kamu? Siapa kamu? Kenapa kamu bilang cucuku adalah pembawa sial? Dia membuat keluarga situ mengalami banyak kesulitan. Bukan pembawa sial lalu apa? Kamu orang tua tidak berguna ini, bisa-bisa suatu hari nanti kamu dibunuh oleh nasib buruknya. Keluarga situ. Kamu adalah orang yang membuang Ningning ke dalam gunung waktu itu. Lalu meninggalkannya, hatimu hitam sekali, kamu bukan orang baik. Keluar! Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Orang tua, situ Qingning sudah menghancurkan acara pertunanganku dan membuatku malu di depan banyak tamu undangan. Kalau bukan karena kamu, wanita ini sudah mati sejak lama. Semua utang ini harus dibebankan ke kepalamu wanita tua busuk. Datang ke sini. Orang tua tidak berguna, kalau kamu sekarang berlutut minta maaf kepada nona ini dan mengakui bahwa situ Qingning benar-benar pembawa sial, aku bisa membiarkanmu hidup. Ningning adalah cucu kesayanganku. Dia bukan pembawa sial. Kalau begitu biarkan cucu kesayanganmu yang mengurus jenazahmu. Seret keluar. Situ Qingning. Wanita tua ini mati hari ini, semuanya karena kesalahanmu.
Ini baru permulaan. Semua orang yang ada di sekitarmu, semuanya akan mati karena nasib burukmu. Putuskan tangan dan kaki orang tua ini. Buang dia ke dalam. Situ Sue, kamu mencari mati. Kamu masih berani mengancamku? Aku sangat takut loh. Ning Ning. Jangan kembali, cepat lari. Bagaimana menurutmu? Apakah teriakan wanita tua ini enak didengar? Situ King Ning, inilah akibatnya. Kalau berani menentangku, kamu malah harus berterima kasih padaku, karena aku sudah menyiapkan segala keperluan pemakamannya. Nanti, aku akan menyuruh orang untuk mendirikan batu nisan untuknya. Sialan, tubuh baru pulih. Ternyata tidak bisa teleportasi. Cepat kendarai. Baik. Kamu, ini tindakan ilegal di Linan. Keluarga Situ adalah hukum itu sendiri. Tenang, dalam beberapa hari, aku akan mengirim wanita itu menyusulmu. Menyatukan kalian berdua di neraka. Jangan sakiti Ning Ningku. Kumohon. Bunuh orang tua ini. Nenek. Ning Ning. Kau pulang. Cepat pergi, tinggalkan Linan. Keluarga Situ ingin membahayakanmu, cepat pergi. Nenek, istirahatlah yang baik. Urusan selanjutnya serahkan padaku. Jaga nenek dengan baik. Jangan ada kesalahan sedikit pun. Baik. Leluhur, ini undangan dari Situyan. Keluarga Situ baru saja mengalami kemunduran bisnis, segala urusan tidak lancar. Mengadakan pesta investasi khusus, ingin meminta bimbingan Anda. Selama bertahun-tahun, hamba yang menangani urusan untuk Anda. Orang-orang bodoh keluarga Situ itu belum tahu bahwa andalan mereka adalah Anda, leluhur. Beritahu mereka. Aku akan datang. Baik. Keluarga 3 orang ini lucu sekali, masih mengadakan pesta investasi apa? Tidak pikir siapa lagi sekarang yang berani bekerja sama dengan keluarga Situ. Sekarang, aku beri kesempatan pada semua orang. Yang mau kerja sama dengan keluarga Situ, silakan tinggal. Yang tidak mau kerja sama, keluar. Seluruh nilai pasar keluarga Situ sudah menguap lebih dari setengah. Kebangkrutan sudah dekat, masih sombong begini. Kurasa keluarga Situ sudah tamat, ayo pergi. Kali ini, leluhur Situ kami juga akan hadir. Leluhur Situ, itu yang jarang muncul. Betapa berusia ratusan tahun. Katanya dia dikenal dengan ucapan emas, hanya dengan satu kata darinya. Keluarga yang hampir bangkrut bisa bangkit kembali. Keluarga Situ berdiri tegak selama bertahun-tahun tidak runtuh. Karena ada perlindungannya. Leluhur Situ sudah lebih dari 20 tahun tidak muncul. Keluarga Situ benar-benar bisa mengundangnya keluar. Luar biasa. Yang ingin pergi, silakan, tapi seumur hidup tidak boleh bekerja sama dengan keluarga Situ. Selamat Tuan Situ, pasti bisa kembali ke puncak. Keluarga Situ memang keluarga tua yang hebat. Warisan ribuan tahun memang luar biasa. Tuan Situ, bisakah Anda memberi kami juga? Rekomendasikan leluhur kami. Bukan sembarang orang berhak bertemu leluhur keluarga kami. Acara investasi hari ini, kami hanya menyambut teman yang bekerja sama dengan keluarga Situ. Saya ingin bekerja sama dengan keluarga Situ. Tanda tangani kontrak seumur hidup. Saya mau, saya mau, saya mau. Ayah, apakah leluhur kita benar-benar sehebat itu? Sejak saya lahir sampai sekarang, saya tidak pernah bertemu dia. Bukan cuma kamu, aku juga cuma ketemu dia sekali. Lihat kan,
Cuma butuh waktu sebentar, sudah lebih dari 10 usaha. Bekerja sama dengan kita. Nanti kalau kamu bertemu leluhur, harus bersikap hormat sekali, paham? Ada orang datang. Itu pasti leluhur. Situ Qingning, apa yang kamu lakukan di sini? Bukan kalian yang mengundang saya kemari? Apa yang kamu pikir dirimu ini? Kita undang adalah leluhur Situ, bukan kamu. Wanita ini berani mengacau di sini. Terakhir kali juga wanita ini menghancurkan pesta pertunangan antara keluarga Situ dan keluarga Su. Membuat keluarga Su sangat marah sampai membatalkan pertunangan. Dia itu sial. Tidak hanya membunuh ibunya sendiri. Sekarang dia juga mau menghancurkan seluruh keluarga Situ. Leluhur Situ itu siapa? Bagaimana bisa kamu orang sial seperti kamu berani mengganggunya? Kenapa terburu-buru? Saya datang hari ini untuk melihat bagaimana keluarga Situ kamu bercerai-berai dari dalam dan menghancurkan diri sendiri. Kamu anak durhaka, berani-beraninya mengganggu keluarga Situ? Penjaga, jaga pintu, jangan biarkan wanita ini lari. Tenang saja. Acara bagusnya belum mulai. Bagaimana mungkin saya pergi? Lagi pula, masih ada utang yang belum saya lunasi denganmu. Kamu maksud nenek tua yang sudah mati itu? Itu dia yang mendapatkan apa yang dia pantas dapat. Siapa suruh kamu wanita ini melawan saya? Ini belum selesai. Nanti kalau leluhur datang, saya langsung minta dia membereskanmu. Biarkan kamu dapat nasib yang sama seperti nenek tua itu. Leluhur Situ yang kalian tunggu-tunggu, sebenarnya sudah lama berada di sini. Di mana? Tidak kelihatan. Wanita, kamu berani menipu kami? Leluhur Situ yang kalian tunggu-tunggu adalah saya. Tidak mungkin. Dia bilang dia sendiri adalah leluhur Situ. Situ Laozu mana mungkin adalah seorang gadis berambut kuning. Situ Laozu pasti adalah seorang tetua yang sangat dihormati. Laozu sudah sangat tua, rambutnya sudah memutih. Benda sial seperti kamu berani meniru-niru. Dan Laozu memiliki aura dewa, mana mungkin seperti kamu ini. Wanita yang tidak tahu malu. Sehari-hari pakai Cheongsam menggoda pria, benar juga. Mana ada Laozu yang berpakaian seperti ini, terlalu berani. Berpakaian begitu genit, menurutku, apa ini? Laozu dari industri khusus ya. Diam saja kan? Nanti aku akan menyuruh orang menelanjangi kamu. Dibawa keliling untuk dipermalukan, sebagai... Aku sudah memberi kalian kesempatan, sayangnya kalian tidak tahu menghargai. Hari ini keluarga Situ akan hancur. Semua ini karena kalian. Besar sekali mulutnya. Dengan perlindungan Laozu, seluruh kota Lin'an, semua orang kaya dan berkuasa digabung pun tidak berani bilang. Bisa menghancurkan keluarga kami itu. Nanti saat Laozu datang, yang pertama disikat adalah kamu wanita ini. Berani memukulku, cari mati. Kamu si imut, apa yang kamu lakukan pada wajahku? Aku? Wajahku? Bukannya kamu suka sekali menghina orang? Hari ini, aku akan membuatmu merasakannya juga. Situ Qingning. Kamu akan terus menampar dirimu sendiri sampai pingsan. Situ Qingning. Kamu wanita. Swear. Ibu, tanganku tidak bisa dikendalikan. Kamu wanita iblis. Lepaskan putriku. Ini dia yang cari sendiri. Tolong aku, ayah. Aku hanya melukai meridiannya, tidak mematikan, paling-paling. Jadi tumbuhan. Kamu wanita, bagaimana keluarga Situ bisa melahirkan orang gila seperti kamu? Kamu jalang, berani memukul ayahmu sendiri. Orang, bunuh wanita ini. Tidak kapok-kapok. Wanita ini terlalu menyeramkan. Sepertinya hanya Situ Laozu yang bisa mengatasinya. Kamu mau apa? Jangan mendekat. Aku peringatkan, Situ Laozu tidak takut. Segera datang. Laozu kok belum sampai juga? Tolong. Laozu. Laozu datang. Laozu, benar-benar Laozu. Situ Qingning, kamu tamat.
Cucu kecil memberi hormat pada Lao Zu. Menghadap leluhur. Aku ingat kau. 30 tahun lalu. Kau pernah mengunjungi bersama ayahmu. Iya aku. Waktu itu kau memberi nasihat pada ayahku. Hingga kami sementara terhindar dari bencana besar. Seharusnya waktu itu keluarga situ dimusnahkan. Kalau tidak, bagaimana bisa meninggalkan keturunan sepertimu sekarang? Salahku, seharusnya dulu tak meninggalkan anak haram ini. Anak haram? Benar, perempuan iblis ini membuat keluarga situ kacau balau. Dia mengaku sebagai leluhur. Ingin menghancurkan keluarga situ. Dia di keluarga situ malah terang-terangan berbuat jahat. Dia tak menghormatimu. Mohon leluhur menghukumnya. Kau yakin? Dia iblis, leluhur. Masih meragukan? Lihat anak perempuanku. Situ Qingning perempuan ini. Yang memukulinya hingga begini. Menurut kalian, bagaimana menghadapinya? Makhluk brengsek seperti ini tak layak jadi keturunan situ. Keluarkan dari silsilah, lalu bunuh dia. Agar orang tak anggap keluarga situ lemah. Dan harus dihukum potong tubuh, 1000 tusukan. Bunuh dia. Yang paling tak layak jadi keturunan situ adalah kalian. Apa? Leluhur, apa maksudmu? Aku bukan leluhur kalian. Aku pernah melihatmu sekali. Kenapa bukan kau? Apa dia melawanmu hingga kau tak senang? Situ Qingning, datang minta maaf. Aku bicara padamu, Situ Qingning. Kalian memang membuat leluhur tak senang, terutama kau. Sebagai kepala keluarga situ, malah percaya bintang sial. Membuang anak sendiri di gunung, saudara saling bunuh. Lebih hina dari binatang. Salahku. Aku minta maaf padamu. Kau juga, leluhur pasti tak suka melihat keturunan situ saling bunuh. Tenang saja. Kami akan memperlakukannya dengan baik nanti. Jangan lupa tujuan kami undang leluhur hari ini. Leluhur, salahku didik anak. Jangan marah. Harap leluhur beri nasihat lagi. Bantu keluarga situ tunjuk jalan. Aku hanya pelayan di samping leluhur, urus hal sepele. Leluhur situ tubuh mulia, mana mungkin. Semua urusan ditangani sendiri. Xiao Shuang menghadap leluhur. Situ Qingning, mana mungkin nenek moyang, pasti kalian berkomplot. Menyuruhnya berpura-pura jadi nenek moyang. Berani lancang pada nenek moyang, hukum dia. Dia cuma anak buangan keluarga situ. Bawa lagi, aku pukul mulutmu hancur. Situ Yan, kakekmu Situ Hao, adalah pahlawan sejati, ayahmu Situ Zhen. Sopan santun, tahu diri, cuma kau, sampah. Keluarga Situ hancur di generasimu, wajar. Ini stempel warisan keluarga Situ. Hari ini, stempel hancur, klan punah. Situ Qingning, sungguh. Benar-benar nenek moyang. Nenek moyang kembali, minggir semua. Qingning adalah orang keluarga situ. Tentu harus bantu keluarga situ dulu. Kalian ikut-ikutan apa, Qingning? Ayah tidak tahu kau ternyata nenek moyang, salah paham semua. Maafkan kami, masih bengong apa? Cepat minta maaf pada nenek moyang. Iya, Qingning. Bibi minta maaf padamu, kurang ajar, nama nenek moyang. Boleh kau sebut sembarangan. Masa tega lihat keluarga situ hancur begini? Aku tega-tega saja. Sandiwara ini sudah waktunya berakhir. Xiao Shuang, pulang ke kediaman. Baik.
keluarga situ hancur. Hari ini nurut sekali, pulang awal nunggu aku. Dalam sehari, kediaman situ hancur total. Nona Situ, kau jauh lebih berani dari yang kubayangkan. Dan lebih misterius. Informasinya cepat sekali ya. Berkatmu, keluarga Song dapat kue tak habis-habis. Kalau begitu, mau balas budi gimana? Kau mau dibalas budi gimana? Kenapa lampu abadi bereaksi begini? Dulu tak pernah. Jangan-jangan. Nona Situ. Saat lakukan hal begini, bisa juga tidak fokus. Meng Xinghe. Apa kau sudah jatuh cinta padaku? Jantung berdetak kencang. Sepertinya jawabannya sudah jelas. Segera bebas. Senang tidak? Bagaimana denganmu? Apa maksudnya? Lampu abadi padam, kau akan bebas? Jangan tanya yang tidak perlu. Lakukan saja. Xiao Shuang. Keluarga Chen sudah melayaniku selama 300 tahun, kan? Iya, beberapa tahun lagi, cucuku yang akan melayanimu. Aku bisa merasakannya. Lampunya hampir padam. Orang mati, lampu padam. Aku hampir bebas. Tuan Meng, ini cincin pesananmu, satu-satunya di dunia. Aceng. Katakan. Perempuan pasti suka barang ini, kan? Batu sebesar telur merpati. Tak ada perempuan yang bisa menolak, bos. Kau mau melamar nyonya pemilik toko? Banyak mulut. Ayo pergi. Xiao Shuang. Kau harusnya senang untukku. Aku sudah menunggu. Setahun. Leluhur, Keluar. baik. Malam ini ada waktu? Aku. Ada yang mau dibicarakan? Tak bisa ditelepon? Penting. Baik. Harus kau dengar langsung. Oke. Jam 8 malam, aku tunggu. Bos, restoran sudah disewa, bunga juga siap. Tapi, Nona Song tahu kau pesan cincin. Dia tidak suka. Apa hubungannya denganku? Orang pacaran memang beda. Tadi telepon. Bos hampir dibuat ngiler. Kak Cheng, pertama kali aku lihat bos segugup ini. Ini kekuatan cinta. Tutup mulutmu. Ku beritahu, sifat nyonya pemilik toko. Lebih galak dari bos. Kalau dia dengar, Kita berdua jadi makanan hiu. Diam saja. Ada apa? Katakan. Menikahlah denganku. Qingning. Kau ingat pertama kali kita bertemu? Sekarang belum bisa. Nikah harus ada pesta tunangan dulu, kirim mas kawin.
Pilih hari baik, baru pesta pernikahan, masuk kamar pengantin. Baru dianggap menikah. Mahar sudah saya siapkan. Hari baik juga sudah ditentukan. Yang tersisa hanya malam pengantin dan pernikahan resmi saja. Nikah dia. Nikah dia. Kurasa, kau salah paham tentang sesuatu. Apa maksudmu? Awal saya cari kamu, cuma minta kamu mematikan lampu saja. Kapan saya pernah bilang, setelah mematikan lampu, akan berubah jadi hubungan lain? Kalau tidak suka, kenapa dari awal? Dari awal saya ingin menikah denganmu, karena saya butuh kamu untuk mematikan lampu untukku. Tapi sekarang saya tidak butuh lagi. Setelah mematikan lampu, tidak ada hubungan apapun lagi antara kita. Kamu anggap aku apa? Alat pemadam lampu doang? Atau mainan yang bisa dibuang seenaknya? Apa bedanya? Situ King Ning. Ini pertama kalinya aku suka sama seorang wanita. Ternyata dia anggap aku sebagai alat. Kenapa marah besar begini? Kurasa, kamu dicampakin sama wanita tua itu kan? Kamu datang kemari buat apa? Keluar. Jangan sampai salah menolak kebaikannya. Aku datang dengan niat baik. Khusus kasih bocoran informasi penting buat kamu. Lihat baik-baik. Si Tu Qingning ini sebenarnya tipe orang yang seperti apa? Dia sering cari pria muda untuk menemaninya. Itu adalah kebiasaan wanita tua ini. Kamu pikir dia benar-benar suka kamu? Itu tidak mungkin. Dari mana kamu dapat ini? Semua foto ini berasal dari pelayan di sekitar situ Qingning. Yang memotretnya, mana mungkin palsu, kamu bisa periksa kapan saja. Aku dengar loh. Kamu melamar dia ditolak, kamu sungguh menyedihkan. Sudah dijadikan mainan, masih mau nyodorin diri sendiri. Meng Xinghi, jangan-jangan kamu adalah masokis ya? Marah kan? Ya bunuh dia saja. Dia mempermainkanmu seperti anjing. Dia sungguh pantas mati. Urusan saya, belum giliranmu untuk ikut campur. Apa ada yang salah dari omongan saya? Jangan menipu dirimu sendiri. Dia sama sekali tidak suka kamu. Kamu sungguh menyedihkan. Sepertinya. Hukuman hanya menarik kembali saham saja, masih tidak cukup. Kamu masih punya waktu untuk ngomongin omong kosong di sini? Aceng. Antarkan ibu dan anak mereka ke rumah sakit jiwa untukku. Ya. Di kehidupan selanjutnya. Habiskan saja di dalam sana. Meng Xinghi, kamu jahat sekali. Kamu pantas dikibuli orang. Bos, apakah Anda akan mencarinya? Pulang. Situ Qingning. Kamu benar-benar tidak pernah menyukaiku? Para pria lemah itu, 10.000 orang. Tidak akan bisa menandingiku, Meng Xinghi. Hari ini malam bulan purnama. Lentera belum ditiup. Dia jelas masih tidak bisa lepas dariku. Mengapa? Pasti ada masalah di sini. Putar balik ke kediaman situ. Ya. Maaf Tuan Meng, leluhur sementara tidak ingin bertemu siapapun. Aku ada yang ingin kutanyakan padanya. Tuan Meng, Hari ini malam bulan purnama, dia pasti sangat menderita. Mengapa tidak memanggilku? Bagaimana? Dia sudah punya peniup lentera baru. selama ribuan tahun, leluhur hanya pernah bertemu satu peniup lentera, yaitu kamu. Berarti dia sudah punya yang baru. Aku ingin lihat. Siapa yang lebih hebat, aku atau dia? Ini mungkin juga pertemuan terakhir Tuan Meng dengan leluhur. Leluhur, semoga Anda bisa memaafkan tindakanku yang lancang, bagaimanapun juga. Aku belum pernah melihatmu begitu memperhatikan seorang pria. Situ Qingning, aku ada yang ingin kutanyakan padamu. Kamu memang keras kepala. Katakan. Kamu. Apa sebenarnya hubunganmu dengan para pria itu? Pria. Maksudmu, para pria yang sebelumnya ada di sini. Tentu saja sama seperti Tuan Meng. Hanya mainanku saja. Kamu berbohong. Pelayanmu jelas bilang, selama ribuan tahun hanya aku satu-satunya. Peniup lentera, aku jelas berbeda dari mereka. Kamu cemburu?
Aku hanya ingin mendapatkan jawaban. Kamu jelas tidak bisa lepas dariku, mengapa? Karena tidak perlu lagi. Kamu kenapa? Apa kamu terkena cahaya bulan? Kali ini tidak berguna. Katakan, sebenarnya harus bagaimana? Bagaimana caranya agar kamu bisa pulih dengan baik? Meng Xinghe, Katakanlah. Aku dengarkan semuanya. kamu cinta aku nggak? Cinta. Tiup lampu untukku dong. Tapi, bukannya lampu itu nggak bisa ditiup mati ya? Caranya yang dulu salah. Seharusnya. Seperti ini. Baru bisa ditiup mati. Nggak cuma itu. Kita. Selesaikan hal yang belum rampung dulu yuk. Ngerjain hal beginian. Bisa bikin pulih lebih cepat nggak ya? Hang. Malam ini, pasti bikin kamu pulih total. Lagi melamun apa? Nggak apa-apa. Udah mati? Hang. Antara kita cuma bisa jadi orang asing ya? King Ning. Aku mau lamar kamu lagi. Kenapa sih kita harus pisah? Lebih dekat lagi kenapa enggak? Apa penolakanku dulu masih kurang keras ya? Tapi kamu kan jelas-jelas suka sama aku. Semalam, Semalam itu cuma prosedur wajib buat ngeblow lampu. Kamu pikir aku mau? Keluar. Mulai hari ini kontrak selesai. oke, aku ngerti. Seribu tahun sudah. Akhirnya aku bisa mengakhiri penderitaanku karena lampu panjang ini. Bisa terbebas. Mau mati aja. Kok rasanya masih ada yang gak rela ya? Tuan Meng, sudah larut begini mau kemana? Ada yang meninggal ya? Bukan apa-apa, Tuan Meng. Malam ini jangan pergi dulu deh. Temani nenek moyang lebih lama. Aku sama dia udah gak ada hubungan lagi. Aku nggak rela banget sama nenek moyang. Aku juga. Nenek moyang kali ini mungkin nggak akan bereinkarnasi lagi. Kalian ngomong apa? Aku nggak ngomong apa-apa. Si King Ning itu apa? Ada sesuatu yang disembunyikan dariku. Tuan Meng, Si King Ning. sepertinya leluhur tidak ingin ada orang yang mengganggunya. Ketenangan saat dia pergi. Apa maksudnya? Pergi? Kemana dia pergi? Katakan padaku. Sebenarnya, jika lampu abadi padam, leluhur akan meninggal. Apa? 1000 tahun yang lalu, leluhur secara tak terduga mendapatkan lampu abadi dan keabadian. Tapi dia juga harus disiksa oleh lampu abadi, sudah selama 1000 tahun penuh. Setiap hari dan malam dia harus menahan rasa sakit yang membakar hati dan tubuh. Malam bulan purnama rasanya 2 kali lebih menyiksa. Dia sudah mencoba banyak cara. Tapi tidak ada yang bisa mengakhiri siklus ini. Setiap kali mencapai usia 18 tahun, dia akan bangkitkan ingatan dan mulai dari awal lagi. Disiksa oleh lampu abadi. Hanya dengan meminta orang lain memadamkan lampu abadi. Barulah dia bisa terlepas dari penderitaan. Jadi hari ini dia.
Baru saja, lampunya sudah padam total. Leluhur seharusnya sudah terlepas. Lalu di mana dia? Tidak. Aceng. Cari si Tukingning ke seluruh kota. Cepat. Hidup harus lihat orangnya, mati harus lihat jenazahnya. Leluhur sengaja bersembunyi dari Anda tidak akan menemukannya. Bos, seluruh kota sudah kami cari habis. Bahkan kami sudah menggunakan sistem pengawasan resmi pemerintah. Masih tidak menemukan keberadaan Nona situ. Kalau tidak ketemu, tambah jumlah orang. Gali sampai 3 meter dalam tanah juga harus terus cari. Siap. Si Tukingning, di saat terakhir. Kamu harus benar-benar pergi tanpa berpamitan. Tuan Meng, ini lukisan yang diberikan leluhur untukmu. Sudah disimpan di dalam kamar sejak lama. Saya yang mengambil inisiatif untuk mengantarkannya ke sini. Tolong simpan sebagai kenang-kenangan. Tuan Meng, hasil lukisan kali ini pasti Anda akan puas. Pelukis misterius itu. Karya Nona Kining juga ada di sini. Saya hanya mau lihat lukisannya. Bos, kami tidak tertarik dengan wanita. Iya. Saya ingat, tunggu sebentar, saya akan suruh orang mengirim semua gulungan lukisan Nona Kin ke tangan Anda sekarang. Saya hanya mau lukisan langit berbintang miliknya. Iya, tidak masalah. Kakak Ning, kudengar orang yang datang ke pameran lukisan kali ini. 9 dari 10 orang datang karena lukisanmu. Kamu benar-benar hebat. Ini karya lukisan tradisional Tiongkok langka dari Nona Kining. Gambar pegunungan musim semu. Cantik sekali. Aku beli, aku bayar 10 juta. 10 juta apaan? Aku tawar 30 juta. Kakak Ning, lihat, semua orang berebut. Lukisanmu yang mana? Sebenarnya, lukisan tradisional Tiongkokku ini tidak terlalu istimewa. Hanya karena langka, jadi harganya melambung. Jadi, tidak seharga segitu. Kakak, kamu terlalu rendah hati. Semua orang suka lukisan ini. Bukannya karena kamu melukisnya dengan bagus? Bos, yang di depan itu sepertinya juga karya Nona Kining. Tidak tertarik. Manfaatkan banyaknya kolektor hari ini, kamu cari tahu. Kamu kumpulkan info, lihat ada tidak orang yang membeli lama Noni yang belum pernah dipamerkan. Naikkan harga, beli semuanya. Siap. Kining. Si Tukingning. Wajahnya mirip, namanya juga mirip. Sayangnya, tetap saja bukan dia. Orang itu sepertinya agak familiar. Bos, jangan buru-buru pergi. Lukisan ini harganya berapa? Kasih harga, aku beli. Yang ini, tidak dijual, tidak dijual. Yang ini, kan lukisan tradisional Tiongkok langka Nona Kining. Koleksi yang sangat berharga. Dengar-dengar, kamu punya karya asli Nona Kining. Tunjukkan dong pada kita semua. Tidak bisa. Ini lukisan langit malam Nona Kin, sudah dipesan. Ternyata langit malam. Itu kan spesialisasi Nona Kin. Seperti diketahui, Nona Kining suka melukis pemandangan. Terutama pemandangan malam, langit berbintang. Lukisan tradisional ini bagus. Tapi yang paling indah tetap lukisan langit malamnya. Sayangnya, terlalu sedikit yang pernah melihat karya asli langit malamnya. Seri lukisan ini sudah diborong habis oleh seorang bos besar. Setiap kali lukisan langit malam muncul, si bos langsung mengirim orang untuk menyalakan lentera langit dan ikut tawar sampai akhir. Pengin sekali lihat karya asli lukisan langit malam Nona Kin sekali seumur hidup. Kakak Ning, kalau mereka tahu di rumahmu masih ada puluhan lukisan langit malam yang belum pernah dipamerkan, pasti heboh. Puluhan itu tidak dijual. Jual lukisan tradisional juga lumayan. Ini, aku ingat kamu cuma butuh 3 hari untuk melukisnya dan masih mengeluh ada bagian yang kurang bagus. Memang ada beberapa bagian yang kurang sempurna. Kalau bukan karena pemilik galeri ini memohon-mohon, saya sama sekali tidak akan menjualnya padanya. Lukisan ini, Bos, jual lukisan ini padaku, aku tawar 1 miliar. Baiklah, baiklah.
Kebetulan aku bawa pulang untuk kakek sebagai hadiah ucapan selamat. Tunggu, lukisan ini tidak bisa dijual. Kamu tidak tahu aturan? Bos sudah setuju denganku. Tidak boleh ingkar janji. Tapi lukisan ini palsu. Bos, maksudmu apa? Kok berani jual barang palsu? Padaku? Wanita ini ngomong sembarangan. Lukisan ini diberikan langsung oleh Nona Kining padaku. Masa mungkin palsu? Diberikan langsung? Aku kok tidak tahu? Nona Kin sekarang adalah pelukis paling terkenal di dalam negeri. Orang yang mau ketemu dia antreannya tidak tahu berapa panjang. Kamu dari mana tahu? Berani bicara seperti itu pada Kak Ning. Sepertinya, kamu tidak mau berkecimpung di dunia lukis lagi. Kalian berdua maksudnya apa? Berani mengancam aku? Kalau tidak, kalian buktikan kalau lukisan ini palsu. Lukisan ini, meski terlihat mirip aslinya, tapi masih banyak detail yang salah. Goresan pohon ini tidak tepat. Warna bunga ini tidak cocok. Bahkan posisi capnya juga salah. Jadi, tidak bisa dijual. Bos, kamu kan sudah beli puluhan lukisan Nona Kining. Gak penasaran lihat yang asli? Kamu tidak ada kerjaan? Ini kan lihat bos sudah tua, lagi pula. Nona situ memang sudah tidak ketemu lagi. Bahkan pembantu di rumahnya juga kabur. Selama mayatnya belum ketemu, aku tidak akan berhenti mencari. 3 tahun, 30 tahun pun aku akan terus cari. Bos terlalu setia, yang susah kami anak buahnya. Siluet ini kok familiar ya? Aku rasa kamu cuma mau bikin rusuh. Hal-hal yang kamu bilang. Selain Nona Kining sendiri. Siapa yang bisa kenal sedetail itu? Karena, aslinya ada di rumahku. Kining, Beneran? Omong kosong. Lukisan ini tidak pernah dilelang secara terbuka, mana mungkin ada di rumahmu. Karena, aslinya aku yang lukis. Aku adalah Kining. Aduh ini. Nyonya, aku tidak salah lihat kan? Dia. Benar-benar dia. Situ Kingning. Selama ini, kau kemana saja? Apa buktinya? orangnya tak kau kenal. Yang ini pasti kau kenal. Ini saya boleh menggunakannya ini. Setiap kali menandatangani kontrak penjualan. Nyonya Kin, tadi salah saya. Saya minta maaf. Kehadiran Anda di pameran ini sungguh memuliakan tempat kami. Saya hanya ingin tahu, lukisan ini dari mana? Tahukah kau ini lukisan palsu? Nyonya Kin, saya benar-benar tak tahu ini palsu. Kita kerja sama sudah lama, 10 nyali pun tak berani. Saya jual barang palsu karya Anda. Turunkan lukisannya, robek. Siap, bos. Nyonya Kin, lihat, ini cukup bukti ketulusan saya. Yang tak tahu tak bersalah. Jangan terulang lagi. Nyonya Kin, kebetulan hari ini, pembeli terbanyak karya Anda juga ada di sini. Mau berkenalan? Yang beli semua lukisan, langit berbintangku itu? Ya, dia di sekitar sini. Biar saya lihat. Nyonya Kin, itu dia. Situ Kingning, lama tak jumpa. Lepaskan. Aku tak kenal kau. Haruskah aku kenal? Tuan, tolong jaga sikap. Zaman sekarang, Bayu Kakak Ning, tak pakai cara baru, langsung peluk. Bajingan, Kak, kita pergi. Kita pergi. Selama ini kau kemana saja? Hari ini tak jelaskan, jangan harap pergi. Aku tak paham omonganmu, juga tak kenal siapa kau. Kalau masih begini, aku laporkan polisi. Hilang begitu saja, menghilang 3 tahun. Semua orang mengira kau sudah mati. Sekarang, berani-beraninya kau tanya siapa aku? Situ Kingning. Apa maksudmu sebenarnya? Tolong kalian pahami. Kakak Ning namanya Kining, marga Kin. Bukan Situ Kingning. Keluarga Situ dari Linan, aku agak ingat. Bukankah sudah bangkrut lama? Kau benar-benar bukan Situ Kingning? Aku bilang terakhir kali, bukan. Permisi. Tidak mungkin. Bagaimana bisa ada orang di dunia ini yang wajahnya persis sama, bahkan sifatnya pun mirip? Kamu? Coba temui nenek, tanya saja langsung. Lepaskan. Dua-duanya, jangan marah. Tuan Meng, bukankah Anda paling suka lukisan langit malam Nona Kin? Nona Kin, bukankah Anda selalu ingin berterima kasih langsung pada Tuan Meng? Kesempatan bagus. Bagaimana kalian berdua? Berjabat tangan dan berdamai? Xiaoyu, kita pergi. Kalau tahu pembeli lukisan-lukisan itu adalah bajingan seperti ini, lebih baik lukisan itu disimpan selamanya. Main pura-pura lupa, ya?
Aku bantu kamu ingat-ingat lagi. Gila. Xiao Yu, telepon polisi. Baik, Jangan. Mungkin bos kami benar-benar salah orang. Maaf ya. salah orang, tapi jangan main kasar. Jelaskan sendiri ke polisi. Selidiki. Dalam 10 menit, aku mau semua informasi tentang wanita ini. 3 tahun lalu. Di mana sebenarnya kini? Baik. Bos, ini data Nona Qin itu. 3 tahun lalu baru kembali dari belajar di Akademi Seni Luar Negeri. Informasi lain kosong. Menurut analisis saya, dia kemungkinan besar adalah Nona situ. Tepat 3 tahun lalu. Kali ini, lihat apa lagi yang bisa dia katakan. Suka sekali main pura-pura lupa. Dia di mana sekarang? Sore ini, dia ada kuliah umum di Akademi Seni Lin An. Cepat minum air. Murid-murid ini antusias sekali, terus minta kamu cerita lebih banyak. Pasti haus, kan? Lumayan. Ngomong-ngomong, pria itu, kamu benar-benar tidak kenal? Aku dengar nenek bilang, dulu kamu. Sepertinya punya pria yang bisa dibilang tunangan, ya? Tunangan atau bukan, aku sudah tidak ingat. Tidak penting. Oh, halo? Nona Qin ya, saya guru dari Akademi Seni Lin An. Silakan datang ke pintu aula, sekolah. Sudah menyiapkan hadiah untuk guru dan murid. Saya ingin memberikannya kepada guru Qin Ning. Oke, saya segera ke sana. Meng Xinghi, apa aku benar-benar mengenalnya? 3 tahun lalu, begitu membuka mata. Aku sudah terbaring di rumah sakit. Xiao Shuang pernah bertemu dengan leluhur. Siapa kamu? Kenapa memanggilku leluhur? Bukan apa-apa, aku adalah kenalan lamamu dulu. Kenalan lama? Lupakan saja, lebih baik. Namamu Qining adalah cucu perempuanku yang pertama. Qining? Situ Qining, sampai kapan lagi kamu? Akan berlalu? Aneh sekali. Sudah 3 tahun, aku mencarimu ke seluruh dunia selama 3 tahun. Tapi kamu seperti menguap di dunia, tanpa kabar sama sekali. Sekarang kamu bilang namamu Qining. Apa maksudnya? Bukankah kamu harus memberiku penjelasan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. 3 tahun lalu, kenapa kamu menghilang begitu saja? Aku tidak ingat, dan tidak perlu menjelaskannya padamu. Lepaskan aku. Kalau kamu tidak ingat, aku bantu kamu mengingatnya. Apa yang kamu suka dariku? Di sini. Aku sama sekali tidak tertarik padamu. Pergi. 3 tahun? Aku tidak percaya kamu bisa lupa secepat itu. Apa? Kamu memang tidak pernah menyukaiku? Aku peringatkan kamu, berpakaian rapi tapi hobinya aneh sekali. Bukankah ini yang paling kamu sukai? Aku tidak pernah menyukai barang-barang ini, juga tidak menyukaimu. Kalau kamu masih menggangguku, tunggulah tuntutan hukum. Bos, Nona situ sudah pergi. Apa dibantu? Tidak perlu. Dia tidak mau mengaku. Aku punya banyak cara untuk membuatnya mengaku. Kakak Ning, lihat, semua ini adalah hadiah dari murid-murid untukmu. Ada beberapa murid yang memberikan barang bermerek ini. Ini? Jangan-jangan itu pemberian si bajingan itu? Dia sengaja menyuruhku pergi. Taruh saja, kita pergi. Sial banget, aku bilang tadi mau ambil hadiah. Setengah hari nggak ketemu orangnya. Ayo pergi. Sayang, bisa nggak kamu jangan minum alkohol segitu banyaknya? Di sampingmu masih ada banyak cewek, apa aku satu nggak cukup? Kamu. Kalau dulu bukan karena keluarga situ masih ada warisan.
Di tanganmu, mana mungkin gue bakal mau sama lu? Kak, ayo kita coba nail art model terbaru. 3 tahun. Gue udah bosen main lama. Mau gue nggak cari cewek? Bisa aja. Ya cerai aja. Cerai? Orang tua gue semua di penjara. Sanak saudara pada berbalik nggak kenal. Sekarang cerai. Gimana gue harus jalanin? Urusan lo. Sui Xuan. Kau ambil semua uangku, masukin ke aset keluargamu. Sekarang habis manis sepah dibuang. Masih manusia nggak sih? Pergi. Hei, mukulin cewek di jalan, lu laki-laki apa? Gue mukulin istri gue sendiri. Urusan lo apa? Situ Kingning. Nama ini lagi. Kalian kenal kakak Ning? Beneran dia, cewek kecil ini. Bukannya katanya dia udah mati lama? Dulu bikin gue rawat inap lebih dari setengah bulan. Utang ini belum dibayar, kan? Sini lu. Pemabuk, kakak Ning, sampah ini gimana? Biarkan mereka sendiri yang putusin. Nggak usah pura-pura baik. Urusan keluarga gue. Nggak usah kalian ikut campur. Minggir. Sayang, sakit nggak? Ayo kita pergi. Cewek ini berani mukulin gue. Dan lu, Situ Kingning. Urusan ini belum selesai. Orang ini gimana sih? Niat baik dianggap jahat. Ayo pergi. Sioyu. Aku dulu. Apa benar namanya Situ Kingning? Aku nggak tahu. Nenek memang dulu melayani leluhur keluarga situ, tapi aku belum pernah ketemu leluhur keluarga situ. Kakak Ning, jangan dipikirin. Keluarga situ udah nggak ada lagi. Mungkin nenek cuma mau lindungin kamu. Hang. Situ Kingning, cewek ini hancurkan rumahku. Buat aku terpaksa menukar semua harta untuk menikahi Sui Xuan si bajingan itu. Semua gara-gara dia. Situ Kingning itu memang cantik banget. Jauh lebih cantik dari kamu si muka kuning. Oh ya? Gak apa, tapi sebentar lagi dia gak akan cantik lagi. Sayang, asal kamu janji gak cerai, aku bantu kamu. Urusin Situ Kingning. Beneran? Oke. Halo, Nona R, Nona Da. Kak Ning, pantas aja nenek. Dulu gak pernah izinin kamu balik ke Linan. Baru balik, langsung ketemu banyak masalah. Tempat ini beracun. Setelah sembahyang leluhur, kita pergi. Jauh-jauh. Aku selalu merasa di sini mestinya bisa mengingat-ingat kenanganku. Kita tinggal sebentar lagi, ya. Baiklah, terserah kamu. Lagian sebelum nenek meninggal, dia pesan padaku. Aku harus melayanimu dengan baik. Nona Da, silakan. Hamba akan melayani Nona ganti baju. Ayo, Xiao Yuzi. Siap. Nenek tua ini, kenapa rasanya sangat familiar ya? Ning Ning. Ning Ningku? Anda kenal saya? Sayangku, lupa sama nenek. Nenek, maaf.
aku lupa beberapa hal. 3 tahun. Akhirnya aku ketemu kamu lagi. Gak ingat gak apa-apa. Ayo masuk. Nenek masakin kamu makan. Masak kesukaanmu, ayam jamur. Siapa tahu jadi ingat. Ayo. Gimana kondisi nenek? Kata dokter kurang baik, terutama sakit jantung. Nenek terlalu merindukan Nona Situ, sering gak mau makan. Situ Kingning. Setelah kamu hilang, aku jemput nenek sang ke rumah untuk dirawat. Gak mau ketinggalan kabar kamu. Singhi. Mbak, kamu ke pasar lagi? Bukannya sudah kubilang? Kerja kasar seperti ini tak perlu kamu lakukan. Aku tak bisa diam saja. Lihat dulu siapa yang datang. Ning Ning. Masuklah. Kamu datang kenapa? Apa kamu ingat sesuatu? Aku cuma lewat, lihat bak ini agak familiar. Jadi mampir sebentar. Kalau tahu ini rumahmu, pasti aku takkan masuk. Maaf mengganggu. Mbak tua, kamu pasti salah orang. Aduh, Ning Ning. Singhi, kalian berdua sebelumnya. Apa ada masalah? Pasangan muda. Kalau ada masalah, bisa dibicarakan baik-baik. Ning Ning, jangan pergi. Mbak, kamu istirahat dulu, ini bisa kuhandle. Aceng, Ya, selidiki orang ini, Gining. Semua catatan medisnya di rumah sakit selama 3 tahun ini. ya. Goresan kuas di lukisan Singhi itu. Sama persis dengan kebiasaan melukisku sehari-hari. Memang benar gaya melukisku. Tapi aku tak pernah melukis gambar itu. Kenapa? Situ Kingning. Kining. Sebenarnya apa yang terjadi? Kepalaku sakit sekali. Tunggu. Masih ada apa? Dengar dari Mbak tadi. Kamu benar-benar lupa beberapa hal. Terus kenapa? Di ingatan yang kamu lupakan, ada aku. Kalau begitu, aku patut bersyukur. Untung aku melupakanmu. Membayangkan punya kenangan dengan preman sepertimu. Pasti sangat tidak menyenangkan. Bagus. Tapi tak apa. Kalau kamu tak ingat, tak masalah. Aku bantu kamu mengingat. Sekali, 2 kali. Lama-lama kamu pasti ingat. Gila kamu? Nggak habis-habis ya? Pergi sana. Dulu, kan kamu juga memperlakukanku seperti ini? Situ Kingning. Kamu memang sudah lupa semuanya bersih-bersih. Tapi kamu telah mempermainkanku selama 3 tahun. Alasanmu bisa begitu saja. Lepaskan aku. Semua yang pernah kamu lakukan padaku, hari ini aku akan buat kamu rasakan semuanya. Lepaskan aku. Bukankah ini yang paling kamu sukai mainkan? Kamu yang ubah aku jadi seperti sekarang ini. Kamu harus bertanggung jawab sampai selesai. Tanggung jawab apa? Aku peringatkan kamu, jangan cari mati. Sifatmu ini memang tidak berubah sedikit pun. Tapi sayangnya, kamu sekarang tidak bisa membunuhku. Juga tidak bisa mengancamku. Sayang. Masalah hari ini, aku akan usut sampai tuntas. Ada apa? Nona Situ. Bukankah tadi kamu juga senang-senang saja?
Bukankah ini persis sama seperti sebelum-sebelumnya kita? Jangan lagi ceritakan masa lalu sama aku. Meskipun aku dulu mengenalmu. Cuma nasib burukku yang ketemu orang sampah kayak kamu. Kamu tunggu saja panggilan pengadilan. Bagaimana bisa aku sambung salah dengan Messi? Orang gila kayak ini, sungguh orang tidak waras. Kalian siapa? Wanita cantik, ada orang yang cari kamu, ada urusan. Sudah bangun? Permainan bagus, akhirnya bisa dimulai. Itu kamu? Apakah ada dendam apapun antara kita? Dendamnya banyak banget. Semua karena kamu. Hidupku hancur total. Kenapa kamu masih baik-baik saja? Bisa hidup seenak itu? Jelaskan apa yang kamu omongin. Bahkan pura-pura bodoh juga tidak ada gunanya. Hari ini, kamu pasti mati. Singkatnya, Nona Situ. Lupa semua orang yang dia kenal sebelumnya, tapi masih ingat. Semua keterampilan yang dia pelajari sebelumnya, misalnya memetik kecapi, catur, melukis, kaligrafi, dan sebagainya. Pergi cari. Cari dia segera. Siap? Aku tidak peduli ingatan apa omong kosong itu, akhirnya aku menemukanmu lagi. Kali ini, apapun yang terjadi aku tidak akan melepaskanmu lagi. Tidak baik bos, baru saja ada orang yang melihat. Ada dua preman kecil yang menculik Nona Situ. Mereka pergi ke KTV YC. Siapa yang berani sekali? Berani sentuh orangku? Ayo. Ya, Semua gara-gara kamu, kalau bukan karena kamu. Aku masih jadi putri kesayangan keluarga situ. Hidup yang bikin orang iri. Buat apa? Hidup susah begini. 3 tahun lalu. Apa yang sebenarnya terjadi? Masih pura-pura bodoh dengan wajah ini. Harusnya bangga ya. 3 tahun lalu, Meng Xinghe tergila-gila padamu. Bahkan suamiku masih terus mengingatmu. Hari ini, aku akan buat kamu lebih menderita dari mati. Meng Xinghe. cukup lama mengobrol, sudah waktunya berakhir. Aku sudah lama menunggu di luar. Sayang, semuanya siap di sini, mainlah dengan tenang. Sudah dikosongkan. Takkan ada yang ganggu. Kamu yakin dia tak bisa melawan? Terakhir kali. Bikin gue terbaring di rumah sakit lebih dari setengah bulan. Tenang sayang, sekarang dia tak punya kemampuan itu. Kalau punya, mana mungkin tunggu sampai sekarang? Dia sekarang cuma bisa jadi sasaran empuk. Kalian mau apa? Gue pengen hancurkan kamu berkeping-keping. Tapi langsung bunuh kamu. Terlalu murah buat kamu. Setelah suamiku bosan main denganmu. Biarkan mereka berdua lanjutkan, aku mau kamu. Disiksa mati oleh mereka. Tak menyangka kami berdua dapat rejeki begini, Bos Su. Lembut sedikit, jangan langsung bunuh dia. Minggir semua. Biar gue duluan. Coba rasanya. Kamu tunggu, nanti foto beberapa, besok. Foto mesummu bakal tersebar di mana-mana. Situ Qingning. Aku mau kamu mati pun tak tenang, baru bisa hilangkan kebencianku. Yang Master Su, mulai saja, nanti foto yang bagus. Gue bisa jadikan kenang-kenangan. Perempuan sialan ini. Balas tamparan gue dulu. Sekarang, gue balas dengan sempurna, siap. Bajingan, cari mati. Wah. Masih ada tenaga buat memaki ya. Kalau gitu nanti kau suaranya kencengin, biar semua orang
Dengar sekarang ini. Coba aja kau tampar aku lagi kayak dulu, atau teleportasi? Dulu kan jago, sekarang kok diam aja? Teleportasi. Diam aja ngapain? Cepetan ikat. Cuma bantuin doang. Bawaannya marah-marah. Kapan kejadiannya? Hari ini. Jadiin gua pelampiasan, kalau udah puas gua lepasin. Gimana? Masih aja keras kepala, tapi gua suka. Makin sombong kau. Nanti suaranya pasti enak didengar. Jangan sentuh. Minggir. Maaf Pak, malam ini tempat ini udah dipesan. Minggir. Udah deh, ikut aja sama gua. Jadi pacar gua enak kok. Kebetulan, kau sama adikmu si Tusue. Bisa nemenin gua bareng. Mau lari kemana? Masih belum puas main sama kakak. Diam aja sana. Sayang. Berani gigit gua. Hari ini gua habisin kau. Pak Meng, apa kabar nih bawaannya? Si Tukingning mana? Dia di dalamnya? Si Tukingning apaan? Bukannya dia udah mati? Jangan pikir gua gak tahu. Orangnya bawa dia pergi. Gua gak ngerti apa yang kau omongin. Minggir. Meng Xinghi, pikir baik-baik. Yang di dalam itu Su Xiao. Sekarang di Linan cuma ada Su sama keluarga Meng yang berkuasa. Yakin mau lawan keluarga Su? Sui Xuan. Iya, soalnya kan kau baru ambil alih semua usaha keluarga Song. Belum lama. Pondasinya belum kuat. Keluarga Su itu keluarga tua. Kau harus pikir konsekuensinya. Keluarga Su. Konsekuensi? Keluarga Sue Mahatai. Meng Xinghi, berani kau? Minggir. Serang. Kau gila, mau apa? Kalau kalian mendekat lagi, aku bunuh kalian. Mau mati? Oh, siapa rupanya? Ternyata pengkhianat keluarga Song. Anjing penjaga yang menggigit majikannya sendiri. Bahkan saat keluarga Song paling jaya dulu, tak berani melawan keluarga Su. Kau siapa lagi? Selagi aku belum marah. Minggir. Mau mati? Aku kabulkan. Meng Xinghi, kau berani sentuh aku? Siapa suruh kau sentuh orangku? Bagian mana yang kau suka? Bibir? Atau kaki? Menikahlah denganku. Si Tukingning. Bos belum perintahkan, tak boleh pergi. Bos. Aku tak mau ada yang lihat dia lagi. Buang mereka ke laut lepas. Jadi makanan hiu. Siap, Meng Xinghi. Kau yakin mau sekejam ini? Aku ini putra sulung keluarga Su. Kalau kau tak ingatkan, aku malah lupa. Aceng. Kerahkan semua kekuatan. Hancurkan keluarga Su. Siap.
Bos membawa kami pensiun 3 tahun. Apa? Kalian ini. Lupa pekerjaanku dulu ya? Ah. Kondisi Nona Situ tidak parah. Hanya kaget tiba-tiba. Istirahat beberapa hari. Ingatannya seharusnya pulih. Terima kasih, dokter. Sudah bangun? Ada yang tidak enak badan? Tuan Meng memang gigih. 3 tahun, tak pernah terpikir. Cari yang lain? Nona Situ, aku selalu menunggumu. Jangan-jangan kau mau angkat rok, lalu lari dari tanggung jawab? Sekarang, aku benar-benar orang biasa. Tak punya kemampuan, juga umur abadi. Itu bagus. Nanti, kita kubur bersama. Dia juga menunggumu 3 tahun. Nona Situ, mulai sekarang, tanpa izinku, jangan jauh setengah langkah dariku. Tergantung performamu. Kak Ning, kamu bajingan. Kak Ning, ini bagaimana ceritanya? Mulai hari ini, panggil kakak ipar. Kalau begitu kamu harus baik-baik pada kakakku, kalau tidak, kepal tanganku bukan main-main. Tiga tahun. Kamu tahu, berapa kali aku diam-diam datang ke sini? Tapi orang-orang di bawah selalu bilang, kamu sudah lama mati. Aku pikir kenapa kemarin bawahannya bilang, ada yang cari leluhur keluarga Situ. Ternyata, mau cari tuannya ya? Kalau begitu tuan, harusnya ganti rugi aku dong. Tidak bisa. Bukannya ada yang bilang, dirinya belum menikah. Tidak bisa melakukan hal seperti ini. Lamaran sudah aku lakukan, pesta pertunangan besok diadakan. Mas kawin. Ini semua harta pribadiku. Semua diserahkan. Sekarang, bisa minta tolong istri, untuk majukan sesi malam pertama. Diadakan lebih awal? Tentu saja bisa.